Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kuliah pemrograman 2 kelas 208 dan ada kelas 206 di sini. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana teknik membuat aplikasi dengan perintah copy, terus perintah for to do dan for don't do. Aplikasi yang akan saya berikan contohnya adalah bagaimana kita caranya membalik kata atau kalimat dengan aplikasi Derby. Teknik membalik kata atau kalimat ya di dalam Derby tentunya tidak terlepas dari sintak yang bisa kita gunakan, yaitu sintak pemrograman Pascal. Sebelum kita mulai mengaplikasikannya di dalam pemrograman Delphi, saya akan jelaskan dulu perintah copy dalam bahasa Pascal. Nah, dalam statement atau perintah copy dalam bahasa Pascal ini adalah kita akan mengcopy beberapa atau sebagian dari karakter atau dari string. Contoh misalnya di dalam variabel A kita berikan itu ada string stmik, misalkan seperti ini. Nah kalau string itu pasti ada di dalam tanda kutip ya, di antara tanda kutip. Khusus untuk Pascal tanda kutip yang kita gunakan adalah tanda kutip 1. Kalau di dalam bahasa pemrograman yang lain seperti Visual Basic kita menggunakan tanda kutip yang 2, double apostrophe dan single apostrophe. Di Pascal kita menggunakan single apostrophe. Oke. Saya langsung ambil penggalan programnya aja. Di Pascal itu kan pasti ada judul, ada deklarasi, ada badan program. Nah, kita langsung di badan programnya, yaitu di begin ini di dalam bentuk Pascal ya, karena yang akan saya jelaskan adalah logikanya nanti. Nah, kalau ada A sama dengan stmik, lalu B sama dengan copy A, 1,2. Nah, ini pengertiannya bagaimana? Pengertiannya adalah berarti kita akan mengcopy semua string atau string yang ada di dalam variabel A ini dari posisi 1 sebanyak 2 karakter. Dari posisi 1 sebanyak 2 karakter. Nah, artinya karakter yang akan diambil atau di copy yang akan masuk ke dalam variabel B itu karakter pertama sebanyak 2. Berarti dari pertama sebanyak 2. Yaitu S dan T. Maka variabel B ini akan berisi ST. Jadi kalau kita cetak dengan menggunakan perintah write dalam kurung B, ini program Pascal-nya seperti ini. Ini saya nggak tulis lengkap ya, berarti harusnya kalau Pascal itu kan ada bagian deklarasinya, yaitu mendeklarasikan variabel-variabel yang kita gunakan. Jadi kalau kita deklarasikan variabel A itu dalam bentuk string, B juga dalam bentuk string. Oke. Nah ini kalau program singkat ini kita jalankan, dia akan menghasilkan ST. Ya. Nah, jadi fungsi perintah copy itu adalah mengambil karakter yang ada di dalam variabel A sesuai dengan posisi dan jumlah karakternya. Jadi angka yang di tengah ini adalah menentukan posisi dan angka yang di belakang itu adalah menentukan jumlah karakter yang diambil. Kalau ini saya tuliskan 2,2, maka hasilnya adalah dari posisi kedua sebanyak 2, yaitu T dan M. Maka menghasilkan TM.
Kalau 2,2. Kalau kita rubah lagi 3,2 berarti MI. Kalau kita rubah lagi 4,2 IK. Atau kalau yang kita rubah belakangnya misalnya. Jadi kita rubah 2,1. Maka akan menghasilkan T. Itu posisi kedua dari perintah copy. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita beralih ke for to do. For to do ini adalah satu perintah untuk kita melakukan looping. Ya. Nah, kalau kita berikan for to do, lalu bentar, di mana saya kasih for to do ya? Di sini deh. Nah, penulisannya adalah for itu lalu kita berikan variabel, satu variabel titik 2 sama dengan 1 to 5 misalnya. For i sama dengan 1 to 5. Berarti dia akan melakukan perputaran sebanyak 5 kali. Nah, perhatikan di sini, for i sama dengan 1 to 5 do katanya. For i sama dengan 1 to 5 do. Nah, ini pengertiannya, lakukan perputaran sebanyak 5 kali, mulai dari 1 sampai 5, dan kerjakan write B. Paham nggak? Artinya, kalau ini dijalankan, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah apa kira-kira? Ada yang tahu? S, T, M, I, K. Bukan, Pak? Nah, perhatikan. Yang perintah copy ini, yaitu mengambil karakter kedua sebanyak 1, berarti huruf apa yang diambil? Huruf T. Berarti B itu akan berisi bernilai T, atau berisi karakter T. Ya. Terus ada perintah for i sama dengan 1 to 5, berarti putar sebanyak 5 kali, kerjakan write B. Cetak B-nya. Apa isinya B? B tadi berisi adalah T kan? T. Berarti akan tercetak T sebanyak 5 kali. Karena B-nya nggak berubah. Dia selalu T. Bisa dipahami? Bisa. Dipahami ya? Oke. Sekarang saya kasih contoh lain. Nah, kalau for i-nya, for i sama dengan 1 to 5 do ini saya pindahkan ke atas. Di sini misalnya. Ada yang tahu hasilnya apa kira-kira? T. Ada yang bisa jawab? Bukan error ya, Pak? Enggak dong. Enggak error. T, Pak. Apa hasilnya? T. Iya. 1 atau 5? Hanya T 1 kali atau 5 kali? 1. 1. Yakin? Yakin. Oke. Nah, perhatikan di sini. Yang diputar sebanyak 5 kali, yang berputar sebanyak 5 kali itu hanya B sama dengan copy A 2,1. Ini aja yang berputar. Sementara write B-nya tidak. Write B-nya hanya sekali. Nah, perputaran ini, for i sama dengan 1 to 5, dia hanya mengerjakan 1 garis di bawahnya. Berarti yang ini. Ingat,
Do ini tidak ditutup dengan titik 2, tapi dia akan mencari titik 2 yang pertama, yaitu ini. Berarti selesai sampai sini. Sampai B sama dengan copy A 2,1 udah selesai. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin yang berputar itu atau yang looping itu dua baris program ini, yaitu B sama dengan copy A 2,1 dan write B. For to do, dia hanya menjalankan satu baris di bawahnya. Satu baris tepat yang berada di bawahnya. Sekarang kalau kita ingin 2 baris atau 3 baris atau lebih, bagaimana caranya? Caranya adalah, ini kita bikin blok program. Jadi artinya kita buat begin di dalam begin. Ada begin lagi, terus tentu kalau ada begin dia bakal berpasangan dengan N. Nah, perhatikan. Ini, kalau seperti ini, ingat N-nya, N di sini dia di akhir dengan titik koma ya, bukan titik, karena program belum selesai. N yang program sudah selesai itu berarti di akhir dengan titik yang di bawah. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti for I sama dengan 1 to 5 do, kerjakan dari begin sampai N. Nah, di antara begin dan N itu ada 2 baris program ini. Itu B sama dengan copy A 2,1. Nah, kalau seperti ini, coba, ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Itu kalau for I silakan. itu kan variabel ya? Nah, kalau yang 1 sampai 5 itu konstantanya kan ya? Ini Maksudnya variabel. wajib banget 1. Iya, untuk 1 sampai 5-nya itu Oh, bisa diganti nggak, Pak? enggak. Bisa satunya ganti 3 gitu. Bisa. Nah, dimulai dari Tapi 3 bisa, dimulai dari 10 bisa. oh, bisa juga ya. Bisa. Kan kita ini mau menginginkan dia berputar sebanyak 5 kali ya. Tentu lazimnya 1 sampai 5. Nggak mungkin kita tulis 3 sampai 8 kan. Walaupun sama dia berputar 5 kali juga. Oh, 3 sampai 8 kan. sama. Iya, iya, iya. Ya. Ya. Right B. Berarti T 5 kali ya, Pak? Apa? Bukan. T-nya 5 kali. Nah, T-nya 5 kali, betul. Ya. Kalau seperti ini berarti copy A 2,1 itu kan sama, yaitu Iya. posisi 2 sebanyak 1 itu huruf T kan. Iya. Terus B. Begitu terus kan sama kan, 5 kali berputar Iya. sama begitu. Maka hasilnya adalah T itu sebanyak 5 kali. 5. Tuh, ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau ini ya, saya rubah 2-nya ini, artinya posisinya itu dengan I. Kalau itu saya rubah dengan I, kira-kira hasilnya seperti apa? STMIK. STMIK. MIK. Nah, kenapa bisa demikian? Karena I-nya berubah I, 1, 2, 3, 4, I kan 5. berputar. Ini kan berputar 1 sampai 5 dimulai dari angka 1. Makanya kalau kita mulai dari angka 3 dia nggak begitu hasilnya. Beda. MIK. Dia dimulai dari angka 1. Berarti ketika I-nya itu 1, ini sama juga dengan 1,1. 1,1 itu adalah berarti huruf S. Maka ketika dia sampai proses pada write B, dia akan mencetak huruf S. Nah, itu baru I yang pertama. Sedangkan I-nya dibatasi sampai 5, berarti I itu akan bertambah menjadi 2. Turun lagi ke bawah, I-nya berarti 2, 2,1. 2,1 itu adalah T. Gitu kan? Oke. Sorry, ini ke samping ini. T. Nah, begitu seterusnya sampai I yang ketiga. Terus M. I yang keempat.
I yang kelima K. I yang keenam sudah tidak ada karena dibatasi cuma sampai 5. Maka program selesai. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Tadi I-nya di posisi. Sekarang kalau ini saya ganti 1, I-nya tadi, tapi yang jumlah karakternya saya ganti dengan I. Kira-kira hasilnya seperti apa? Jadi S, ST, STM, STMI, STMIK. Ini M-nya hilang. Nggak di copy Hasilnya tuh. apa? Jadi S, terus ST, STM, STMI, STMIK, S, ST, ST, STM, STM, STMI, STMI, STMIK. STMK. Gitu ya hasilnya. Iya. Nah, ini hasilnya. Ya. Ketika I itu 1, berarti dia 1,1. Dari posisi 1 sebanyak 1 ini yang dicetak, S. Ketika I itu berubah menjadi 2, berarti A 1,2. 1,2 berarti S dan T. Ketika berubah menjadi 3, STM. Dan ketika berubah menjadi 4, STMI. Berubah menjadi 5, STMIK. Oke. Paham ya? Oke. Nah, biar jelas, right-nya kita tambah dengan line. Hasilnya seperti apa? Jadi ke bawah ya Pak, satu-satu. S, ST, bawahnya STMI, STM. Jadi ke bawah gitu Pak intinya Pak. Masing-masing itu nah. Ya, tuh. Jadi seperti ini hasilnya ya. Kenapa? Karena right line ini berarti setelah dia mencetak, dia pointer akan pindah ke bawah. Beda dengan right tadi. Kalau right tadi, begitu habis mencetak S yang pertama, pointernya tetap ada di sebelah kanannya. Ya, lanjut sampai satu baris. Tapi berbeda dengan right line dengan mencetak baris, berarti barisnya akan turun ke bawah. Membuat baris. Paham ya? Oke. Kalau 1 ini saya rubah I, yang posisinya saya rubah I, yang dua-duanya ya Pak? Jumlah karakternya juga saya rubah I. Iya. Dua-duanya I. Kira-kira gimana sih? Dengan kondisi ini tetap right line. TM, MIK, S. Yang pertama S. S. Yang kedua TM. TM. Yang ketiga MIK. Yang keempat IK. Dan yang kelima adalah K. Oke. Benar seperti itu ya. Jadi bisa ya memahaminya ya. Maksud saya jangan cuma Ristanto aja yang paham. Karena Ristanto langsung coba di program, ya kan? Enggak, Pak. Nah, yang lain juga harus bisa. Enggak? Enggak, Pak. Ya, bagus. Enggak. Bagus. Oke. Yang lain paham ya? Nah, karena nanti kita akan coba di aplikasi DLP seperti apa sih gitu. Dan kenapa dari rencananya teknik membalik kata atau kalimat, tapi saya berikan ini dulu gitu. Karena nanti kita akan menggunakan perintah copy ini dalam membalik kata atau membalik kalimat. Dan for don't to, itu bukan for to do. Ya. Nah, yang berikut adalah kita bahas mengenai for don't to do.
Nah, ini agak beda nih sekarang. Pak, nanti rekamannya dikirim ke WA aja. Apanya? Apa yang dikirim ke WA? Rekornya ini, Pak. Rekaman. Oh, gede rekamannya. Saya kirim ke Google Kelas aja. Oh iya, Pak. Rekamannya pasti gede, nggak bisa di WA nggak bisa. WA cuma sekitar 60 megaan, tapi ini bisa 130 mega. Bahas mengenai for don't to. For don't to itu sama, dia looping juga, tapi bedanya adalah dari besar ke kecil. Kalau for to do, dia dari kecil ke besar, tapi kalau for don't to kebalikannya dari besar ke kecil. Contoh misalnya, ya, for i titik 2 sama dengan 5, misalnya 5, don't to 1, do. Sama sebenarnya, dia perputarannya 5 juga kalau seperti ini. Tapi memulainya dari besar ke kecil, dari angka yang terbesar ke angka yang kecil. Tetap berputarnya sebanyak 5 kali juga. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Kenapa harus ada for then to? Inilah nanti akan kita gunakan dalam kita membalik kata atau membalik kalimat. Sekarang perhatikan, kalau for yang atas naik, for don't to ini saya masukkan di sini. For i sama dengan 5, dan to 1, do. Oke. Nah, kalau seperti ini kira-kira hasilnya apa? 5K terus KIMTS. Oke. Yang pertama, posisinya, K. atau jangan ambil dulu deh. Jangan ambil dulu. Saya ambil dulu. 1 di depan, Satu dulu, Pak. Iya. I di belakang. Ya. Di belakang. Nah, kalau seperti ini, hasilnya apa? STMIK, STMI, STM, dan seterusnya. Yang pertama pasti STMIK. Karena apa? Dari posisi 1, diambil 5 huruf. 5, karena I-nya. Ya. Terus yang kedua, 1,4 kan? Pak, itu lanjut ke kanan kan, Pak? Hah? Harusnya lanjut ke Kenapa? kanan kan? Right doang, itu bukan right line, Pak. Oh iya. Oke, yang lain ya. Bukan yang lain. Oh. Lain. Oke. Nah, terus yang ketiga berarti 1,3 STM. Dan yang keempat ST. Dan yang terakhir adalah S. Nah, paham ya? Oke. Ini kalau dari besar ke kecil. Besar ke kecil. Nah, sekarang kalau kita buat lagi, ya. Dengan kondisi I yang di depan. Lalu belakangnya adalah 1. Seperti apa hasilnya? Iya, 1. Jadi KIMTS. KIMTS. S. Oke. Benar ya? Nah, kalau ini saya hilangkan, LM-nya saya hilangkan, hasilnya seperti apa? KIMTS berurut langsung, Pak. Sebaris. KIMTS.
Coba perhatikan. Itu sudah membalik nggak dari kata Sudah. system itu? Ya kan? Iya, Pak. Jadi di sini sudah bisa terlihat bahwa ini kita sudah membalik kata. Gitu. Kata ini sudah bisa kita balik dari membacanya dari belakang, yaitu KIMTS. Nah ini skripnya hanya seperti ini, simple kan? Hanya seperti ini. Dengan menggunakan for, don't to. Nah, kalau seandainya ini saya tambah dengan Jakarta, hasilnya seperti apa? Dari 5, dari K. Sama, Pak. ATRA. Sama, Pak. Benar. Sama. Karena apa? Karena kita mulai dari 5. 5 itu cuma sampai sini kan? Cuma sampai K ke belakang. Nah, supaya sampai ke sini, supaya sampai Jakartanya juga kena, kebaca, berarti for I-nya diawali dengan jumlah karakter yang ada di string A ini. Berapa Nah, jumlah itu karakternya? atau bisa pakai kayak terakhir gitu. Karakter terakhir gitu. Maksudnya di otomatis, Pak, kalau ini kan kita ngitung ya. Kalau tanpa dihitung bisa nggak sih, Pak? Kayak data berapapun itu gitu, string misalnya 200 karakter gitu kan. Misal. Bisa, ada nanti. Bisa kasih saya. Tapi sekarang bagaimana? Nanti ada caranya. Ini kita hitung kan, berarti berapa jumlahnya ini? Dua 12. Jumlahnya 13. Artinya kena. 13. Nah, Kita hitung bareng-bareng. kalau menghitung itu jumlah karakternya itu spasi termasuk satu karakter. Berarti 5 tambah 1 spasi 6 tambah Jakarta 7. Berarti dimulai dari 13. Oke. Nah, karakternya adalah 13. Karena termasuk spasi di situ. Baru di sini akan menghasilkan A, T, R, A, Jakarta. Nah, ini atarakat skim sini ya. Karena dia baca dari huruf A di belakang. Bahasa Jadi India pahami? ya. Dah, bisa ya. Nah, sekarang kan kalau kalimat di dalam harus kita hitung ya. Jumlahnya berapa, kalau banyak. Jadi kalau kita masukin kalimat yang panjang, itu menjadi tambahan pekerjaan kan. Nah, bagaimana caranya supaya kita nggak perlu menghitung, tetapi bisa dengan secara otomatis seperti ada dengan jumlah karakter yang ada. Nah, di dalam length itu untuk menghitung panjang karakter dari suatu variabel yang mempunyai tipe data string. Jadi menghitung panjang string di dalam yang itu panjang string yang ada dalam satu variabel. Nah, kalau dia menghitung berarti hasilnya adalah angka atau integer. Nah, untuk menghitung itu kita gunakan length. Jadi length dalam kurung A. Length A. Nah, length A ini dia harus dimasukkan dalam atau diwakili oleh satu buah variabel. Misalnya A sudah kepakai, B sudah kepakai, C berarti.
C.2 sama dengan. Tapi ingat, C ini nanti dideklarasikannya sebagai integer karena dia menghasilkan angka, menghasilkan nilai atau menghasilkan integer. Berarti deklarasinya tipe dari C itu, tipe data dari C itu harus integer. Nah kalau sudah seperti ini, gampang. Ini tinggal kita isi dengan for I sama dengan C. Dontu 1. Udah selesai. Jadi apapun nanti yang jumlah karakter yang ada di dalam variabel A ini, dia akan terhitung masuk ke dalam C, dan inilah jadi angka awal dari I-nya. For I sama dengan dontu 1. Do. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sampai sini pertanyaan nggak? Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana kita buat aplikasinya di dalam Delphi. Sebenarnya dalam Delphi itu lebih simpel lagi karena kita nggak menggunakan variabel banyak seperti ini. Paling hanya satu variabel nanti kita gunakan. Yang lainnya sudah ada di edit text. Nah, ada pertanyaan seperti ini, silakan. Saya Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Itu kalau function copy itu pasti isinya 3 itu ya Pak, kayak A, I, sama 1 gitu. Bisa ditambah nggak Pak? Atau ada bentuk yang lainnya nggak Pak? Bentuk umum dari perintah copy ini, ya dari statement copy ini adalah string yang akan diambil. Ini adalah posisi dari karakter yang akan diambil, dan ini adalah jumlah karakter yang akan diambil. Jadi memang bentuk umumnya seperti ini sudah pasti. Ya. Jadi nggak bisa ditambah. Nah, kalaupun seandainya tidak kita wakili dengan variabel, misalnya A ini nggak pakai variabel, langsung stringnya itu bisa. Tapi pakai tanda kutip, ya misalnya STMIK. STMIK. Ini bisa langsung. Tidak dikira satu. Oke, ya sampai sini ya. Jadi ini selain bisa diwakili oleh variabel, bisa juga langsung dituliskan stringnya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan sebelum saya lanjutkan. Pak, boleh nanya nggak Pak? Ya. Soalnya saya juga sebenarnya sih saya bingung nih, karena kan bukannya copy itu parameternya kan ya Pak, untuk yang I sama, contohnya nih kayak I sama 1 ya Pak, bukannya parameternya dia nilai awal dan nilai akhir ya? Kenapa? Bentar, agak ini Leo ya, agak bergema Iya. Suaranya jadi nggak begitu jelas. Oh, itu Pak, untuk yang parameter copy itu kan yang variabel memang diambil kan dari variabelnya A, tapi untuk yang parameter yang nilai kedua sama nilai ketiga itu yang I dan 1 sebagai contohnya itu nilai awal sama nilai akhir. Soalnya saya yang bingung yang contoh yang di atas Pak, yang tadi itu yang nah ini. Yang ini nih, itu tuh Pak, yang ini. Yang mana, betul, yang tadi Pak, bawahnya. Yang bikin yang I1 yang ini. STMIK-nya jadi tengah, yang MIK-nya di tengah. Ini. Bawah deh Pak, boleh deh. Ini. Bawah. Nah, yang ini. Ini kan saya kan masih di mana? nggak bingung sih Pak, cuman yang saya pahamin waktu belajar sih parameternya tuh dia variabel dilawankan dengan nilai awal sama nilai akhir. Kalau bila dia I itu adalah nilai 1, misalnya di awal looping pertamanya 1, I-nya pun juga kan diambil variabel I juga. Jadi nilainya 1. Jadi kalau diurutkan ke right line, variabel yang dihasilkan outputnya jadi STMIK, Pak. Yang di mana
STMIK itu pada saat yang mana? Oke, Jadi- saya jelasin dulu deh, Leo ya. Jadi ini ya. A, variabel A itu isinya stemik ya. Sudah pasti ya. Terus for I sama dengan 1/5 do. Kerjakan dari begin sampai end. Ya. Nah, isi dari begin sampai end itu adalah B sama dengan copy A. Berarti ambil yang A dari A. Kalau I-nya ini 1, berarti kan dia juga sama dengan 1,1 kan? Ya, ambil dari 1 juga. Kalau I-nya 1, berarti 1,1. Berarti 1,1 itu apa? S kan? Oh, betul. Write learn B, cetak S-nya. Oke. Nah, berikutnya I itu kan berubah jadi 2. Ya kan? Berarti ini jadi 2,2 dong. Kalau I. Nah, 2,2 itu apa? 2,2 itu adalah T dan M. Dari posisi 2 sebanyak 2 karakter. Berarti dari posisi 2 adalah T, 2 karakternya adalah T dan M. Terus write learn B, cetak B, TM. Naik lagi I-nya jadi 3, berarti kan sama juga dengan 3,3. Karena dua-duanya adalah I itu kan. Kalau I-nya 3 berarti dia 3,3. Ya, berikut. Seterusnya begitu. 3 berarti MIK. MIK. Nah, ketika I-nya 4, itu dia berubah menjadi 4,4. Dari posisi 4 itu kan I, sebanyak 4. Banyak 4 IK. Karena cuma ada 2 karakter di sini, berarti yang keambil hanya 2. 2 lagi kosong. Karena di dalam tanda kutip ini, di dalam variabel A itu hanya ada IK terakhir. Maka yang keambil hanya 2, I dan K. Ya. Apalagi 5,5. 5,5. Berarti yang hanya K yang keambil. Karena setelah K nggak ada lagi huruf kan. Nggak ada lagi karakter di setelah K. Yang hanya keambil adalah huruf K. Gitu. Paham ya? Iya, Pak. Jadi sama. Kalau I-nya 1 berarti 1,1, I-nya 2, 2,2. I-nya 3, 3,3. Bisa dipahami? Gimana, Leo? Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Sebelum kita pindah ke coba ini ke ini nanti saya save ya. Saya kirimkan ke Google Class. Oke. Nah, tadi kita sampai pada length ya. Berarti kita nggak akan menghitung secara manual jumlah karakter yang ada di variabel A, tetapi akan dihitung oleh statement yang disebut dengan length. Lalu hitung A, artinya hitung jumlah karakter yang ada di A, masukkan ke dalam variabel C, dan variabel C inilah yang menjadi nilai awal dari I. For I sama dengan C, don't to 1, do. Dan ini bukan hanya untuk don't to aja, bukan hanya for don't to aja, for to do pun juga bisa kita gunakan length ini, tapi tergantung kegunaannya nanti. Kalau memang nggak harus menggunakan ini, ya jangan digunakan. Biasanya kalau for I sama for to do itu dimulai dari angka kecil, angka 1 biasanya ke besar. Kecuali for don't to dari angka besar ke kecil. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau for to do awalnya besar gimana, Pak? For to do 1 sampai 5 gitu bisa nggak, Pak? For to do sampai 1. 5 sampai 1. Iya, Nggak bisa nggak sih, Pak? Error ya, Pak? Kalau for to do itu dari kecil ke besar. Kalau kita taruh angka besar di awalnya, terus kecil di tujuannya, ya nggak bisa. Error ya, Pak? Oh iya. Error. Karena memang fungsi dari for to do itu dari kecil ke besar. Nah, untuk dari besar ke kecil, makanya kita gunakan for don't to. Ya. Tapi kalau for don't to kita gunakan start awalnya nilai kecil ke besar, ya nggak bisa juga, sama aja. Jadi jangan pakai for don't to dari kecil ke besar.
Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita coba ini aplikasi ini kita tuangkan ke bahasa pemrograman Delphi. Baik, kita lanjutkan aja ya. Nah, sekarang kita buat label, lalu 2 buah label dan 2 buah edit text dan 1 komen. Kelihatan nggak label? Kurang besar ya hurufnya ya. Oke, kita rubah dulu fontnya di properties. Untuk merubah font di properties, kita klik ke font, lalu kita lihat propertiesnya. Nah, propertiesnya kita rubah fontnya. Ini sama seperti di Visual Basic sih ini. Kita rubah fontnya, font stylenya menjadi tebal, terus ukurannya menjadi 14 misalnya. Oke, kita klik OK langsung. Kita kembalikan ini ke posisi semula. Nah, itu sudah berubah dia dengan font cetak tebal dan ukurannya 14. Kita buat label sekarang. Oke. Label yang pertama, kita ganti captionnya dengan, ini langsung aja diketik captionnya di sini. Kata atau kalimat. Kata atau kalimat. Artinya kata atau kalimat yang akan kita balik. Nah, terus kita buat lagi satu label, yaitu hasil balik. Hasil balik katanya lah itu ya maksudnya. Oke, akan di sini. Dan tempat kata itu kita taruh di edit. Edit 1 dan edit 2. Hasil baliknya di edit 2. Hasil kata dan kalimat yang dibalik ada di edit 1. Kita panjangin aja supaya kita bisa buat katanya lebih banyak. Dan editnya ini bisa kita hapus. Sama aja lah ini seperti di Visual Basic ya cara menghapusnya. Oke. Dan satu objek comment yang kita ganti dengan OK. Oke, dah. Nah, kita lihat kata yang akan dibalik itu ada di teks 1, edit 1. Sementara hasilnya ada di edit 2. Ini yang mesti kita pahami dulu ya. Kata yang akan dibalik ada di edit 1. Dan kata yang hasil dari baliknya adalah di edit 2. Oke, kita buat skripnya sekarang. Skripnya ada di button 1. Seperti apa skripnya? Kita lihat. Untuk ini kita bisa membuat atau menambah satu variabel ya, menampung jumlah dan karakter dari karakter yang ada di edit 1. Yang akan kita hitung adalah panjang string dari edit 1. Berarti kita gunakan di dalam menggunakan variabel bantuan. Oke, variabelnya misalnya kita ambil x. X titik 2 sama dengan, tadi untuk menghitung panjang string itu adalah kita gunakan length. Balik. Itu ya. Nah, dalam kurung, yang akan kita hitung panjangnya adalah edit 1 dot text. Sebentar, ini udah record belum ya? Oh, udah. Oke, nah kurung tutup. Berarti kita sudah menghitung panjang berapapun karakter yang ada nanti di edit 1 itu akan terhitung dan akan masuk ke variabel yang disebut dengan variabel X.
Nah, variabel X ini kan variabel yang kita buat sendiri. Berarti harus deklarasikan di var. Nah, cara mendeklarasikan kalau di dalam Pascal kita kan harus buat variabel var, tapi kalau di Delphi dia sudah ada. Kita cari aja var dia. Nah, ini ada var di atas nih. Ya. Ini ada di sini. Yang lainnya ubah, tambah aja langsung. Ya. X, karena variabel kita gunakan adalah integer. X titik 2 integer, bukan titik 2 sama dengan, tapi titik 2 aja. Nah, ini menyatakan kita mendeklarasikan variabel X dalam tipe data integer. Karena kita gunakan ini. Kita gunakan variabel X ini untuk menghitung panjang string dari edit text. Jangan lupa titik koma. Ya, seperti biasa pada pemrograman Pascal. Nah, kalau sudah kan berarti kita sudah dapat nih nilai angka awal untuk melakukan perputaran. Tapi kalau sudah tinggal kita buat for i titik 2 sama dengan X down to 1, 2. Nah, sudah dapat kan kita untuk memulai perputarannya dari besar ke kecil. Nah, karena kita menggunakan lagi variabel di sini, tambahan variabel berarti juga harus dideklarasikan juga di var di sini. Dalam tipe data integer. Sama dengan X, berarti kalau sama dengan X, kita tambah aja X, i titik 2 integer. Jadi setiap variabel yang kita tambahkan harus kita deklarasikan di sini di var ya. Jangan lupa itu. Nah, kalau sudah berarti apa selanjutnya? Ada yang tahu? Silakan lanjutkan. Bikin. Bikin, betul. Bikin. Apa isi bikinnya? Write X. Variabelnya apa, Pak? Tadi di Pascal apa? Kalau tadi di Pascal. Bikin. Write edit 2, Pak. Copy kan? Oh Copy. iya. Iya. Langsung copy, Pak. Nah, copy di sini kita pinjam lagi satu variabel atau minta lagi tambahan satu variabel. Misalnya variabel i sudah x sudah kita pakai y misalnya. Y titik 2 sama dengan copy. Kurung buka. Yang di copy adalah yang mana? Edit 1 kan? X. Karena kan teks di edit 1 kan? Oh iya, Edit 1 edit 1 titik dot text. koma. Nah, komanya Pakai yang mana nih, Pak? yang dari belakang, dari kita kan membalik kata. Kalau membalik kata kan berarti dari belakang. Iya, dari belakang. Minus 1. Berarti i Koma 1. i, koma 1. 1. Tutup. Nah, titik koma. Sudah kan? Nah, kalau sudah, Rate-nya apa? nah, kan kalau sudah kan berarti kita harus cetak kan, harus write. Yang di write adalah y kan. Nah, perhatikan kita menggunakan variabel y di sini. Berarti kita harus deklarasikan di var. Sebagai tipe datanya apa? Karena dia mengcopy teks, berarti String. tipe datanya adalah string. Y titik 2 String. titik koma jangan lupa. Nah, kalau sudah kita cetak kan. Cuman di sini beda. Perbedaannya adalah kita mencetaknya itu ada di dalam edit 2. Berarti enggak kita di sini tidak kita gunakan write, tapi kita masukkan dia ke dalam Edit edit 2 2. dot text sama dengan 2 edit 2 dot text-nya kita tambah dengan y. Berarti edit 2 dot text sama dengan edit 2 dot text ditambah y.
Y. Hmm. Sama logikanya. Berarti edit 2 awalnya kan masih kosong. Hmm. Ditambah dengan Y. Jadi Y Y aja itu, yang kelihatan. Y itu dari copy edit text ini kan yang diambil angka huruf paling belakang, ya kan? Hmm. Karena dari X kan, Down to. I-nya X, berarti karakter yang paling belakang itu akan diambil masuk ke dalam edit 2. Begitu berputar lagi, karakter kedua dari belakang ditambah ke edit 2. Berarti di dalam edit 2 sudah ada 2 karakter. Begitu seterusnya. Bisa dimengerti nggak? Jadinya gimana tuh, Pak? Nah, kalau seandainya, gini deh. Kalau seandainya di edit satunya itu, bayangin ya, edit 1 itu berisinya stemik. Jadi cuma 5 karakter kan. Bayangin edit 1 itu isinya stemik. Terus length edit 1.text masuk ke dalam X. Berarti 5 ya. Karena stemik kan 5. Iya. Terus for I sama dengan, kita langsung terjemahkan aja, for I sama dengan 5 to 1 kan. I sama dengan 5 to 1. Terus di sini Y sama dengan copy edit 1. Edit 1 tadi isinya stemik kan. 5,1. 5,1 itu berarti apa? K kan? Iya. Kalau stemik K. Berarti K itu sekarang masuk ada di dalam Y. Terus edit 2 sama dengan edit 2 yang kosong ditambah dengan K. Berarti K ini masuk ke dalam edit 2. Berarti di dalam edit 2 sudah tersimpan huruf K. Ingat? Di dalam edit 2 sudah berisi huruf K karena hasil dari edit 2 tambah Y. Oke. Nah, sekarang berputar lagi dia menjadi 4 kan. Berarti ketika I-nya itu 4, ambil 4,1. 4,1 itu berarti huruf I. I. Ya kan? Nah, edit 2 sama dengan edit 2 yang tadinya isinya K ditambah dengan I. Berarti edit 2 yang baru isinya K dan I. Ingat itu, K dan I. Berputar lagi jadi 3. 3,1. 3,1 berarti M. M masuk ke dalam Y, terus edit 2 ditambah KI ditambah dengan M. Jadi Kim masuk ke dalam edit 2. Jadi di edit 2 sekarang sudah ada Kim. Gitu seterusnya. Bisa dipahami ya? Bukannya edit Oke. 2 Sekarang kita coba teks itu jalankan dulu. full-nya, Pak? Kenapa? Edit 2 teks itu kenapa? Iya, itu full-nya, Pak. Full katanya nggak sih, Pak? Maksudnya full katanya gimana? Ya, misalnya kalau Edit stemming, 2 ini kan tempat. berarti edit. Edit 2 itu kan tempat. Oh, tempat ya? Oh, hasilnya ya? Oh, iya, iya. Tempat naruh hasil kan? Oh, edit 1 ya? Iya, iya. Untuk datanya itu ada di edit 1. 1. Oke. Nah, paham ya? Edit 2 ini kan kosong di awalnya. Kan edit 2 itu yang ini. Ini edit 1 yang atas. Yang berisi data. Berisi kata atau kalimat. Edit 2 adalah tempat untuk kita meletakkan hasil. Oke? Oke. Kita jalankan sekarang. Nah, kenapa masih salah? Salahnya di mana ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu salahnya di mana? Ini kita running salah. Ada yang tahu? Tadi waktu bikin, waktu saya ketik bikin, sudah saya bikin M-nya belum? Belum ya?
N2 yang di sini, ini yang sudah ada secara otomatis. Berarti kalau kita menambah begin, harus juga ditambah N. N itu harus ditambah. Oh, Ya kan? Tadi kan saya bikin Coba, begin, Pak. tapi N belum dibikin. iya. Iya, Pak. Oke, jalan kan? Ini yang atas itu kata atau kalimat, yang bawah adalah hasil baliknya. Jadi kalau saya isi misalnya, ini saya isi kalimatnya misalnya TMIK Jakarta. Nggak ada ya? Terlihat nggak? Enggak, Pak. Kelihatan, Pak. Agak buram sih. Ada ya? Tapi bisa. Agak buram bisa, tapi kelihatan ya? bisa dikira-kira lah. Oke. Jadi kira-kira ya. Nah, itu kan sistemik Jakarta. Kalau kita klik OK, coba lihat hasilnya. Iya, kebalik. Iya, Pak, bisa. Terlihat ya? Oke, kita coba kata yang lain misalnya. Kata yang lain apa coba? Kasih masukan. Apa yang lain katanya? Don Elysia. Oke. Don Elsa Fitra. Kalau kita klik OK, hasilnya adalah sabar, dihapus dulu lah. Kalau kita klik OK, hasilnya nah itu hasilnya. Artificial note. Ya. Oke. Balik ya. Aduh, mohon maaf nih karena koneksinya yang bermasalah, jadi Iya, Pak. tampilannya nggak terlalu di ini, tapi bisa dipahami ya. Oke. Dan mudah-mudahan nanti hasil rekamannya nggak seburuk ini. Biasanya sih nggak, karena kan yang direkam itu yang ada di komputer. Lokal ya, Pak. Udah nggak buruk lagi tuh, Pak. Nah, jelas ya, berarti udah membaik tuh koneksinya. Oke, kita coba lagi. Ristanto. Ristanto hasilnya apa kira-kira? Otnatsir. Otnatsir. Orang timur, Pak. Ya. Timur Tengah. Orang timur ya. Kita ganti lagi misalnya Ali. Koli. Sodikin. Gila. Orangnya nggak ada ya? Ali Sodikin. Niki Dos Ila. Iki Dasila. Oke, baik ya. Cukup ya saya rasa ya. Ada Wah. pertanyaan nggak kira-kira? Oke, sebentar. Paling nanti Nah. skripnya ini ya, Pak. Kita tambahin risetnya ya, Pak. Oh ya, itu udah apa namanya variasi ya. Nanti ditambahin aja itu seperti yang pernah kita pelajari di Visual Basic kan, untuk diulang kembali atau di riset ya. Gitu. Itu kan itu sama aja dengan Visual Basic. Kita kasih aja blank. Misalnya edit 2.2 sama dengan tanda kutip itu udah blank, itu udah kosong ya. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Jam 9:30 nggak terasa. Nggak terasa, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau pesan kopi susu dulu.
Neng pesan kopi susu Neng. Neng Sally. Iya benar. Malu Pak, ya ampun. Halo. Cocok Lupa nih Neng tadi sama tuh. ini nih Neng. Kenapa? Nah ini cocok Iya. nih. Cocok nih sama ini. Iya. Nanti biar kalau jadi istri udah itu Pak, udah pinter bikin kopinya. Oh ini benar. Tuh, jadi sudah bisa melayani suami dengan baik ya. Heeh. Tapi kalau suaminya nggak bisa melayani istri, Suami itu nggak melayani oh, istri, oh, tapi menafkahi, suami menafkahi. menafkahi, Iya. menemani. Tuh, yang melayani itu istri. Nah kalau cari itu yang cantik ya. Tapi cantik, ngurus rumah, cantik, ngurus rumah, apa Akhlak, Pak. anak. Akhlakul Akhlaknya karimah. cantik. Iyalah, cuma itu Badannya yang cantik. cantik wajah belum tentu dia bisa ngurus rumah dengan baik yang benar. Ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Cukup. Kalau tidak ada sepertinya kita akhiri ya karena udah 9:30 nih. Kalau tidak ada pertanyaan saya ucapkan banyak terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan di sudah UTS ya minggu depan ya. Iya, Pak. Ya. Baik, terima Baik, kasih Pak. atas pertanyaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Kasih Oke. Pak, izin live Pak. Ya, sama-sama. Saya tutup ya. Iya, Iya Pak. Pak. Iya Pak.